Ya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersyukur kita boleh berkumpul pagi hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita datang untuk kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur selamat menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Pada sebelumnya jemaat Tuhan, sebelum kita ibadah kita berdoa, mari kita sama-sama satu hati. Ya Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dan kami bawa seluruh hidup kami, semuanya terbuka di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami bersatu hati untuk kami sama-sama beribadah kepada-Mu. Biar boleh senangkan hati Tuhan, biar boleh naik jadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Biar pagi hari ini ya Tuhan, semuanya tentang Engkau. Dan nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami yang terbaik semuanya hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan dan bagi kita semuanya tentang Tuhan. Tentang Tuhan kita yang mati bagi kita, telah bangkit bagi kita, dan Dia naik bagi kita. Siapkan tempat Tuhan kita. Kita siapkan berjalan kepadanya.
Kami tahu kami tak dapat membalas setiap kebaikan, tapi biarlah hidup kami yang fana ini Tuhan, kami memuliakan Engkau. Namamu boleh dipermuliakan, hatimu boleh disenangkan. Siapakah kami Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Kasih setiamu membuktikan Engkau begitu baik pada kami. Kasih karunia yang mencukup buat kami Tuhan. Kasih karunia yang mencukup buat kami di tengah kelemahan kami, kuasa Tuhan semua. Pagi hari ini semuanya tentang-Mu, tentang Kau yang telah mati bagi kami, Kau yang telah bangkit bagi kami, Kau yang telah naik bagi kami, Kau juga yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Terima kasih. Kami sadar kami begitu lemah ya Tuhan. Kami sadar kami begitu banyak kekurangan. Dan kami hanya dapat melayangkan mata kami kepada satu pribadi, yaitu Engkau. Tuhan kami hidup yang membaharui hati kami setiap hari. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup memenuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup. Hanya karena Roh-Mu boleh bersama ini bukan sebagai apa-apa. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau sungguh manis Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka,
Dalam seluruh hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya Engkau sumber segala-galanya, pusat segala-galanya. Dari Tuhan hanya bagi-Mu. Selama menjadikan mata yang buta, jadikan hidupku alammu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu lewat hidup kami Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yang bagi Tuhan segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat, semuanya bukan tentang kami, tapi tentang Kristus yang telah mati bagi kami, yang telah bangkit bagi kami, telah naik bagi kami, dan Kau yang telah mencurahkan Roh-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Semuanya tentang Tuhan, dan segala pujian juga semuanya tentang Kau. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Bersyukur kita boleh kumpul pagi hari ini, tanggal merah jemaat Tuhan. Kita bersyukur. Sebelumnya kasih sapa ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur Dia yang telah naik bagi kita, dan Dia yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Kita bersyukur, dan percayalah jemaat Tuhan, Roh Kudus-lah yang telah mengubahkan kita sampai saat ini, dan Dia yang akan terus mengubahkan kita setiap harinya. Dan sekarang kita naikkan pujian semuanya hanya bagi nama Tuhan. Kita bersyukur. Katakan, satukanlah roh. Segenap yang bernafas bersuka cita memuliakan nama-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandengan tangan kami semuanya. Roh-Mu atas
surga kita, untuk curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, untuk curah dari surga, jatuhlah dibangkitkan, untuk curah dari surga, jatuhlah dimenangkan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sampai setiap bangsa mengaku bahwa karena Yesus satu-satunya Kita bersyukur jemaat Tuhan. Kita juga perlu ingat kalau misalkan Roh Kudus turun atas kita, Dia akan menginsafkan kita dari dosa. Bukan cuma itu, tapi Dia akan membawa kita untuk kita berani untuk kita bersaksi sampai segala bangsa memuliakan Tuhan. Kita bersyukur. Sama-sama katakan, kita diutus untuk jadi diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Amin. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus ada hanya yang pekerjaan mulia bersama bagi Dia. Sekarang ya menyatakan iman kita bahwa Yesus
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi seluruh kaum pria dan keluarga Sekina. Saya waktu dan tempat saya persilakan. Mari yang merasa bapak-bapak maju ke depan. Yang merasa bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak usah. Yang merasa bapak-bapak semuanya yang datang, kita nyanyi lagu lama ya, lagu lama. Di hari spesial di mana kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Mari bapak-bapak maju ke depan dan kita akan nyanyi bersama. Dialah segalanya, dia bagiku. Tolong di bagian LCD bantu bukakan biar dilihat di monitor ya. Dialah segalanya, dia bagiku. Segalanya dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan diri.
Puji Tuhan, firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Siapkan tanah hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan segala yang terbaik ya Tuhan, untuk Engkau berfirman bagi kami. Ajar kami lemah lembut, ajar kami punya hati yang rela untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah Roh Kudus penuhi kami, hidup Kau selalu dalam hidupku. Sanjung Kau
bersyukur buat hari yang indah yang Kau beri bagi kami, di mana kami ada dalam bait Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, membuktikan bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, yang tidak dapat dilakukan manusia, sesungguhnya Engkau dapat mengerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkati, percaya katakan bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari keluarga Sekina akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Sebelum kita dengar firman, mari seluruh keluarga Sekina akan mempersembahkan pujian. Ini wadah yang baru ya. Mari silakan seluruh keluarga Sekina. Maria,
nyatalah Roh Kudus di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian pria, dan Tuhan memberkati persembahan pujian dari keluarga Sekina. Yang belum bergabung, mari keluarga-keluarga muda Sekina bergabung dalam ibadah setiap bulan 1 kali. Hanya sebulan sekali, 1 jam setengah saja. Sudah ada berkat yang Anda terima. Puji Tuhan. Nubuatan Yesus, nubuatan Alkitab yang keempat, nubuatan besar, itulah kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga kebangkitan, yang keempat kenaikan Yesus ke sorga. Dan 4 nubuatan besar ini sudah digenapi. Kita sedang menanti dan menunggu kegenapan nubuatan yang kelima. Itulah kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau 4 nubuatan besar sudah digenapi, so pasti yang satu akan digenapi. Amin. Haleluya. Tentunya kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Karena kalau kita nggak siap, kita tertinggal nanti. Tetapi jadilah kita orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan melihat tentang Yesus naik ke sorga. Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 50. Tetapi saya rindu kita baca ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan demikian, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, Alkitab berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Betania ini adalah tempat tinggal dari keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus dikatakan ada dekat dengan perkampungan Betania. Betania itu artinya kedukaan atau penderitaan. Sebelum Yesus naik ke sorga, memang Yesus harus melewati lembah yang namanya lembah duka cita, lembah penderitaan, sampai pada akhirnya dia harus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi gereja atau orang percaya. Nah, tentunya begini, orang-orang percaya pun harus melewati pengalaman yang namanya lembah kedukaan, lembah penderitaan, lembah kesukaran sebelum nanti kita masuk di dalam kerajaan sorga. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang mau mengikut dia, dia harus apa? Memikul salib dan menyangkal diri. Artinya, gereja tidak pernah dilepaskan dengan yang namanya kesukaran. Gereja tidak pernah dilepaskan dengan yang namanya penderitaan dan kedukaan. Karena ini adalah jalan masuk menuju kepada kemuliaan sorga yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus naik ke sorga, ayat yang ke-50 berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di dekat Betania, tepatnya
di Bukit Zaitun. Tidak terlalu jauh dengan Taman Getsemani. Dari Bukit Zaitun mungkin jaraknya beberapa kilo, agak turun ke bawah karena ini Bukit Zaitun di tempat yang tinggi, dan di Taman Getsemani itu dia harus berjalan turun. Di sanalah Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ini pengalaman dari seorang Musa. Dia mengangkat tangan dan memberkati umat Israel. Ini tugas imam. Dia mengangkat tangan agar supaya memberkati umat-umatnya, anak-anaknya. Dan Yesus pun melakukan ini. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus nggak meninggalkan kita yatim piatu. Amin. Tetapi dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. Tetapi ingat, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus meninggalkan berkat bagi gerejanya. Amin. Dia mengangkat tangan lalu memberkati mereka. Kata memberkati di sini, Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat Allah. Yang pertama adalah berkat dalam bahasa Yunani eulogia. Katakan eulogia. Eulogia ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi Allah memberkati artinya Allah memberikan karunia supaya pekerjaan kita, usaha kita itu menjadi berhasil, usaha kita menjadi sukses. Itu kata berkat. Makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-28, saya bacakan begini firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12 demikian. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kata berkat ini menunjuk kepada Allah memberikan perjanjian bahwa setiap pengikutnya, orang-orang percaya, akan diberkati pekerjaannya, akan diberkati apa yang menjadi usahanya. Ini janji Tuhan. Makanya hidup jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu, melainkan percaya, karena Yesus yang naik ke sorga, Dia memberkati termasuk pekerjaanmu. Amin. Kata eulogia juga mempunyai definisi yang kedua, kehadiran Allah bersama kita. Dia memberkati, memang dia sudah naik ke sorga, tetapi rohnya itu akan tetap ada bersama dengan orang percaya, tinggal bersama dengan kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita, menuntun setiap langkah hidup kita. Makanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saya dan saudara jangan pernah ragu tentang kekuatan Tuhan yang sanggup menyertai langkahmu. Itu janji Tuhan. Dan kata eulogia juga berarti pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Efesus pasal 3, saya baca satu ayat saja, ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan demikian. Karena oleh Dia kita, sebentar ya, Efesus pasal 3 ayat 16, maaf.
ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam suatu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang memberikan damai kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Coba kita lihat ayat lainnya. Kolose 1 ayat 11. Kolose pasal 1 ayat yang ke 11. Bahwa Allah memberkati berarti Dia memberikan kekuatan. 1 ayat 11 berkata demikian, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Yesus berkata kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada perjanjian kuasa diberikan bagi gerejanya. Ada perjanjian kekuatan yang berlimpah-limpah bagi saya dan saudara. Makanya dalam perjalanan kekristenan kita, jangan kita andalkan kekuatan kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan kepandaian kita, tetapi andalkanlah kekuatan kuasa yang diberikan kepada kita. Waktu Yesus naik ke sorga, Dia mengangkat tangan dan Dia memberkati. Artinya apa? Dia memberikan kekuatan kepada kita, Dia memberikan kuasa kepada kita, dan Dia juga memberikan kemampuan bagi saya dan saudara. Amin. Makanya jangan takut hadapi tantangan, jangan takut hadapi persoalan, hadapilah, karena Anda dan saya tidak sedang berjalan sendiri. Katakan amin. Tetapi kita berjalan dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Nah, kata memberkati artinya juga pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Allah memberkati artinya Allah bisa memakai Anda dan saya untuk menyatakan kebaikan. Allah bisa menggunakan, memfasilitasi saya dan saudara dengan kekuatannya, dengan kuasanya, sehingga hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi saksi, dan hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah sendiri. Itu kata berkat. Jadi luar biasa. Allah menjanjikan berkat ganda. Waktu Dia naik ke sorga, Dia mengangkat tangan dan Dia memberkati. Pekerjaan kita, usaha kita diberkati dan berhasil. Kehadiran Allah bersama dengan kita. Dimanapun Anda pergi berada, Allah selalu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Dan juga Allah memberikan kita kuasa, memberikan kita kekuatan. Allah memberikan pertolongan kepada Anda dan saya. Itu perjanjiannya waktu Dia naik ke surga. Dan Allah bisa menggunakan dan memakai kita menjadi Allah di dalam tangannya, sehingga mendatangkan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama, kata-kata yang berkaitan dengan berkat itu terdapat lebih dari 400 kali dicatat. Oh, luar biasa. Kata-kata yang berhubungan dengan berkat yang dijanjikan Tuhan itu dicatat sebanyak 400 kali. Berarti banyak sekali. Itu perjanjian, jangan Anda ragu. 400 kali dicatat. Satu hari aja satu. Kalau 400 hari berarti 1 tahun lebih. Cukup perjanjian berkat buat kita.
Allah lakukan dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati mereka. Makanya Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata demikian. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 saya bacakan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pertama yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan dalam hubungannya dengan umat manusia adalah memberkati mereka. Allah ciptakan manusia dan Allah tidak biarkan manusia itu berjalan sendiri. Allah tidak meninggalkan manusia melangkah sendiri, tetapi Allah katakan lalu Allah memberkati manusia itu. Jadi hubungan pertama yang Allah lakukan antara Allah dengan manusia adalah memberkati manusia ciptaannya. Amin. Makanya kalaupun Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangan dan memberkati kita. Jangan pernah ragu dan takut tentang janji berkat itu buat Anda dan saya. Amin. Karena ini perjanjian Tuhan bagi kita. Allah juga memelihara pekerjaannya dengan memberkatinya. Yeskel 34 ayat 26. Kehidupan dan sejarah umat Allah berada di bawah pemberlakuan berkat dan kutuk. Hanya dua pilihan kok. Berkat kalau Anda mau taat kepada Tuhan, kutuk kalau Anda memberontak kepada Tuhan. Itu aja. Berkat dan kutuk. Kehidupan dan sejarah umat Allah berada di bawah pemberlakuan berkat dan kutuk. Sejauh kita menaati Allah, menghormati Allah, melakukan setiap kehendak Allah, kita di bawah anugerah dan berkat-berkat Allah. Bahkan di dalam perjanjian baru, seluruh pekerjaan Kristus dapat disimpulkan dengan pernyataan bahwa Allah telah mengutusnya kepada kamu supaya apa? Supaya ia memberkati kamu. Ia memberkati kamu. Kita melihat berkatnya diberikan kepada anak-anaknya. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16, di mana orang banyak membawa anak-anak, Yesus memeluk dan memberkati mereka dari semenjak kecil. Makanya keluarga Kristen, waktu kita dikaruniai anak, itu perlu dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan namanya. Supaya apa? Supaya diberkati anak itu semenjak dari kecil. Amin. Sehingga dia tumbuh dengan berkat Tuhan, tumbuh dengan anugerah, dengan kuasa dan perjanjian hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kepada para pengikutnya, sementara ia diangkat dari bumi, Lukas 24 yang sudah kita bacakan, demikian juga berkat telah memainkan peranan yang penting dalam pelayanan Rasul. Roma pasal 15 ayat 29. Jadi perjalanan rasul-rasul itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Perjalanan gereja Tuhan akhir zaman pun kita akan berjalan dalam berkat Tuhan. Kalau saya berbicara tentang berkat, tidak selalu berbicara tentang materi. Tetapi saya katakan tadi, berkat juga itu berbicara tentang kekuatan Allah. Berkat itu berbicara tentang kuasa. Berkat itu berbicara tentang pertolongan Tuhan. Jadi dengan kata lain, waktu Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangan, dia memberkati kita dengan berkat yang ganda. Amin. Baik berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Pekerjaan kita berhasil, usaha bisnis kita berhasil, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Makanya dengar kebenaran, lakukan kehendaknya, lakukan kemauannya, keinginannya, sehingga janji berkat bukan kutuk yang Anda alami, tapi berkat Tuhan. Berkat Allah itu bersyarat.
Kita paham dulu begini. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Sekali lagi, ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Allah memberikan hujan, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Allah memberikan panas, baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi berbicara tentang berkat khusus, keselamatan itu bersyarat, artinya percaya. Umat Allah harus memilih berkat karena ketaatan kepada Tuhan, atau kutuk karena ketidaktaatan. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 18. Saya rindu kita baca ini. Ulangan pasal yang ke-20. 30 ya. Ulangan 30 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi dengar baik, berkat Allah itu bersyarat hanya kepada orang-orang yang menuruti firman-Nya, yang menuruti kehendaknya, yang menuruti keinginannya. Kepada orang-orang itulah ada kehidupan, kepada orang-orang itulah ada keselamatan, kepada orang-orang itu jugalah ada berkat yang diberikan, baik berkat jasmani, berkat rohani. Pekerjaan kita berhasil, usaha kita menjadi sukses, bahkan diberikan kelimpahan kekuatan, kita diberikan kuasa, kita diberikan pertolongan di saat kita menghadapi badai dan menghadapi gelombang hidup, karena ini janji Allah buat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, bagaimanakah kita menerima berkat Tuhan? Anda rindu diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang kasih. Kalau Anda rindu menerima berkat Tuhan, yang pertama, kita harus senantiasa mengharapkan dari Yesus berkatnya atas pelayanan, atas pekerjaan, dan keluarga kita. Amin. Pengharapan hanya dari Dia. Berharap kepada Dia sampai Allah memberkati Anda. Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dapat mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Karena di
dikatakan dia mengangkat tangan sebelum dia naik ke sorga, dan dia memberkati kita. Jadi sumber berkat itu ada atau datangnya dari dia. Untuk mendapatkan perjanjian berkat itu, Anda harus mengharapkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan skill, kekuatan, dan kemampuan kita, tetapi dengan kekuatan daripada Yesus sendiri. Haleluya. Berharap kepada dia, bersandar kepada dia, dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Berbeda dengan pengharapan kepada manusia. Makanya Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Ada perjanjian berkat. Makanya untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan janjikan jasmani dan rohani, Anda dan saya harus menaruh harap sepenuhnya kepada Yesus yang adalah sumber berkat itu. Bagaimana supaya kita diberkati Tuhan? Yang kedua, kita harus percaya, mengasihi, dan taat kepadanya. Percaya kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan taat kepada setiap firman-firman-Nya. Haleluya. Roh Kudus menolong kita, saya dan saudara, agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang disukai Tuhan, yang dikenan Tuhan, karena kita percaya, kita mengasihi, dan kita taat kepada Dia. Dan bagian ketiga, C, kita harus menyingkirkan segala hal dari kehidupan kita yang akan merintangi berkat. Alkitab katakan begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dan manusia apa? Dosa, kejahatan. Itu penghalang berkat. Itu penghalang anugerah diberikan kepada Anda dan saya. Makanya untuk mendapatkan berkat, singkirkan dulu penghalang itu. Singkirkan dulu. Supaya berkat itu mudah dialirkan lewat pipa kemurahan Tuhan. Amin. Dialirkan bagi saya dan saudara, mengalir terus anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Singkirkan. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini tanggalkan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu muncul, baru itu terbit. Mindsetnya yang baru, cara berkata-kata yang baru, gaya hidup yang baru itu harus mewarnai perjalanan orang percaya, perjalanan anak-anak Tuhan, saya dan saudara. Untuk apa? Untuk menikmati perjanjian berkat yang besar dari Tuhan. Haleluya. Kita diberkati secara rohani dan kita diberkati secara jasmani, dan semua untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Tanggalkan itu segala dosa, barui hatimu, pikiranmu. Saya khotbah di dalam ibadah Permata ya. Saya katakan, seorang Ayub melewati satu pengalaman yang pelik dalam hidupnya. Harta kekayaan diambil, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya disuruh untuk menyangkal Allah. Komplit masalahnya. Tetapi begini, waktu dia pergi ke timur, dia pergi ke barat, dia ke utara, dia ke selatan, dia tidak menjumpai Tuhan. Dia tidak menemukan Tuhan di sana. Terkesan seperti Tuhan meninggalkan dia. Terkesan seperti Tuhan membiarkan hidupnya. Mungkinkah Anda punya pengalaman ini? Anda berdoa untuk meminta penyelesaian setiap masalah, tetapi sepertinya nggak ada solusi. Sepertinya nggak ada jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang engkau hadapi. Engkau mungkin berkata, di mana Tuhan? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, apa kata Ayub? Kalau engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tetap menjaga imannya kuat. Bahkan selanjutnya dikatakan,
Aku akan tetap mengikuti jejakmu. Dalam sanubariku, dalam hatiku, aku akan menyimpan perkataan bibirmu. Di tengah keadaan yang sulit, dia tetap menjaga hatinya agar supaya firman Allah memenuhi hatinya. Demikian pun saudara-saudara, hati kita perlu dijaga. Jangan dikotori dengan kebencian, dengan akar pahit, dosa yang tidak mau mengampuni. Harus bersihkan. Ini penghalang berkat, Pak. Ini penghalang berkat, Bu. Kalau Anda tidak membersihkan hati Anda, Allah tidak akan mungkin memberkati dan mempercayakan berkat-berkat, anugerah, pertolongan, kuasa, berkat dalam pekerjaan. Kalau dia dapati kita masih menyimpan sampah-sampah dosa dalam hati kita, itu harus dibersihkan. Gantikan firman itu yang ada dalam hatimu. Makanya Alkitab berkata, Amsal 4:23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Dengan kata lain, ada satu kehidupan yang lain, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan sejauh kita menjaga hati kita bersih. Amin. Itu penghalang. Jangan sampai dosa-dosa menghalangi Allah bekerja dalam hidupmu. Jangan sampai dosa-dosa menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Makanya di hari kenaikan Yesus perlu ada satu pemberesan dengan Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan ampuni aku, barui hatiku, pulihkan aku, biar Engkau dapati aku berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 24 di perikop kita ya, ayat 52. Tadi kita baca ayat 50, 51, ayat 52 dan 53 berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan ini setelah mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Yesus naik ke sorga dan meninggalkan mereka. Langkah yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah kepada Yesus yang sudah naik. Meskipun mereka sudah tidak lihat Yesus lagi di situ, meskipun mereka tahu bahwa Yesus sudah terangkat ke sorga, tetapi mereka tetap menyembah Yesus. Sekalipun kita tidak melihat Yesus dengan kasat mata kita, tetapi kita tetap menyembah Yesus. Amin. Engkau yang sudah naik dan Engkau yang akan datang kembali menjemput saya, bawa di sorga yang mulia. Berikan penyembahan kepada Dia, penghormatan, pengagungan dan pengakuan bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang dahsyat. Anda bisa bayangkan, Dia tidak sedang menumpang kereta untuk pergi ke sorga. Dia tidak sedang menumpang kuda berapi, kereta berapi, tidak. Tetapi Dia terangkat secara supranatural. Itu kekuatan ilahi mengangkat Dia pergi ke sana. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada dampak sukacita oleh karena kenaikan Yesus. Mereka senantiasa berada, perhatikan, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi setelah Yesus naik, mereka menyembah, mereka bersukacita. Dan Alkitab berkata, kerinduan mereka, gairah mereka selalu ada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Di hari kebangkitan, di hari kenaikan Yesus ke sorga, hendaklah mendorong saya dan saudara untuk terus menyembah Dia. Amen. Hidup bersukacita dan semangat dan gairah kita untuk ada dalam bait Allah, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh murid-murid. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Jadilah umat-umat Tuhan hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan, sampai berkat Allah dinyatakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami bersyukur buat kasih, buat anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Setelah Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, Yesus berkata kepada orang banyak, tunggu di Yerusalem sampai aku memberikan dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang bahwa dia benar bangkit. Dan hari ke-40 dia naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, Yesus bilang apa? Kamu tunggu di Yerusalem, karena aku akan memberikan kuasa Roh Kudus sebagai penolong. Makanya murid-murid Yesus, mereka menanti di kamar loteng Yerusalem. Mereka memuji, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan pada hari ke-50, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan. GPDI Eklesia mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Mulai hari ini, sudah dimulai hari ini. Besok ada ibadah pencurahan Roh Kudus tanggal 8. Hari Sabtu ada ibadah pencurahan Roh Kudus tanggal 8. Hari Minggu kita ibadah 1 dan ibadah 2. Itu ibadah pencurahan Roh Kudus. Sorenya di Lavon. Dan hari Senin kembali jam 7:30 sampai ditutup hari Sabtu, ibadah pencurahan Roh Kudus. Mari jemaat, Tuhan bilang nanti tunggu, aku akan memberikan kuasa. Kuasa ini yang akan memampukan kita berjalan di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah masalah, di tengah pergumulan. Kuasa ini Roh Kuduslah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, yuk kita kumpul ibadah 10 hari di tempat ini. Ini hari pertama. Besok jam 7:30 untuk menerima janji, yaitu kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita sebagai umat Tuhan. Kasih Roh Allah yang hidup penuh kuat. Kasih Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Kami menyembah Engkau. Datang dengan kuasa yang tak terbatas dan penuhi kami dengan kuasa, dengan roh-Mu, dengan urapan yang baru. Hari-hari ini iblis bekerja dengan begitu luar biasa untuk menggagalkan iman kita. Hari-hari ini iblis bekerja dengan hebatnya, dengan kekuatan yang besar, agar supaya kita gugur iman kita. Dia mau kita terikat dengan segala belenggu-belenggu dosa yang menyesatkan kita. Dia mau kita nggak keluar dari ikatan-ikatan dosa yang sedang mengikat kita. Tetapi janji Tuhan, kita akan menerima kuasa, kita akan menerima power, kita akan menerima kekuatan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan Roh Kudus akan berperan membebaskan dari segala belenggu dosa. Roh Kudus akan mencelikan mata-mata yang buta rohani, sehingga kita bisa melihat visinya Tuhan. Minta kuasa itu, minta urapan yang dijanjikan. Makanya Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu dan nantikan kuasa itu diberikan kepada kita. Penting kita beribadah, mencurahkan Roh Kudus selama 10 hari. Gunakan waktu dan kesempatan, minta kuasa itu memenuhi kita, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mungkinkah engkau datang dengan hati yang sedang terluka? Engkau disakiti, engkau dikecewakan, engkau diberlakukan tidak adil. Tetapi Roh Kudus berperan menjelikan engkau dan memperbaharui batin dan hatimu. Haleluya. Angkat tangan kita dan kita mau katakan bersama-sama, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi setiap kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datang, urapi kami dengan kuasa. Mata yang buta. Amin. Haleluya. Lagi. Haleluya. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Segala ikatan, segala belenggu dosa dilepaskan. Karena menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang menang, bersama dengan kuasa Tuhan. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu memenuhi setiap kami, memperlengkapi setiap kami gereja Tuhan, sehingga kamu mampu melewati berbagai badai kehidupan. Kami terlepas dari segala belenggu-belenggu dosa. Kami bebas dari segala hati-hati yang keras, menjadi pribadi-pribadi yang tunduk kepada otoritas firman. Terima kasih Bapa, lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus
bagi setiap kami pada saat pagi ini. Kami pulang dengan membawa kemenangan. Kami pulang membawa kuasa pemulihan. Kami pulang membawa mujizat-mujizat yang Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, diberkati, percayakan bersama. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk pelayan kolektor untuk maju ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita bersatu hati. Ya Bapa, terima kasih buat setiap firman-Mu. Kami bersyukur Kau masih mau berfirman buat kami. Dan Bapa, baik kiranya siang hari ini Tuhan kami memberikan kami berikan segala yang terbaik. Semuanya kami mau melakukannya sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan. Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami memberi dengan sukacita ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari
Tuhan dimenangkan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dan milik Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan. Sebagai pengumuman, sebentar sore jam 5 ada ibadah kenaikan di PCC Lafon. Kalau ada jemaat yang mau bergabung sebentar sore, senang sekali ya, biar bisa terus meramaikan perintisan pelayanan yang ada di sana. Jadi sebentar ada ibadah jam 5 di PCC Lafon. Dan kemudian besok malam hari Jumat tanggal 19 Mei dan juga hari Sabtu tanggal 20 Mei pada pukul 7:30 malam akan diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Dan ini untuk semua jemaat. Mari jemaat terus bergairah, antusias untuk datang berdoa bersama-sama 7:30 tepat, mulai besok malam sudah dimulai. Jadi berarti besok Jumat dan Sabtu tidak ada ibadah wanita tersendiri, juga tidak ada ibadah youth tersendiri, tetapi semua disatukan menjadi doa pada jam 7:30 malam. Dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei, hari Minggu Batik, ibadah raya pertama 6:30 pagi, 8:30 ada Ecclesia Kids dan Citu Community. Jam 10 ibadah raya yang kedua, dan jam 5 sore ada ibadah di PCC Lafon. Itu sampai dengan hari Minggu. Nanti mulai hari Senin lagi sampai dengan hari Sabtu kembali ada doa setiap 7:30 malam di tempat ini. Mari jemaat, luangkan waktu, berikan waktu yang terbaik, dan saya percaya tidak pernah sia-sia kalau kita berikan waktu yang terbaik, dan kita akan menikmati berkat-berkat besar daripada Tuhan. Hari ini adakah yang baru kali ini beribadah bersama dengan kita? Jika itu Anda dan jika tidak keberatan, boleh berdiri di tempat saja dan sebutkan nama, tinggal di mana. Oke, saya persilakan. Bisa sebutkan nama dan tinggal di mana? Nama saya Iwan Botar Selitonga, saya berada di Perum 4. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Iwan. Datang bersama dengan Ibu ya. Ibu mungkin bisa berdiri. Oh, udah ya. 3 kali kemarin. Oke. Apakah Ibu juga baru kali ini beribadah bersama dengan kita? Sudah 2 kali. Oke. Selamat datang ya Pak Iwan, teman dari Bapak Tony ya. Ada lagi yang baru kali ini beribadah bersama dengan kita? Oke, selamat datang dan senang sekali bila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, tempat yang terbuka, dan senang sekali untuk menyambut Anda semua. Apapun yang kita akan rencanakan sepanjang hari ini, mungkin kita akan ada jalan-jalan bersama dengan keluarga. Selamat menikmati liburan dan kebersamaan bersama dengan keluarga kita. Libatkan Tuhan dalam apapun yang kita buat dan kerjakan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua, dan jemaat dan semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian pelayanan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, mungkin akan ada yang ingin ditambahkan. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi diingatkan, ibadah pencurahan Roh Kudus itu mulai besok. Bagi jemaat-jemaat yang mungkin tidak sempat mampir ke rumah, langsung datang.
setelah ibadah 1 jam saja kita ibadah. Kalau Roh Kudus bekerja bisa 2-3 jam kita mengalir. Tapi prinsipnya harus diatur 1 jam kita ibadah pencurahan Roh Kudus. Ada pujian, ada firman Tuhan, ada penyembahan kita kepada Tuhan. Gunakan momen ini. Sambil pulang ada disediakan kopi-kopi, teh, dan ada kue-kue. Nah, gitu. Jadi bukan hanya 1 kopi, jadi banyak kopi, jadi dibilang kopi-kopi. Ya, puji Tuhan. Tolong berkati kita semua. Layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan jiwa ragaku. Ibadah raya kenaikan Yesus ke sorga. Dan kami menunggu menanti perjanjian kuasa Roh Kudus bagi setiap kami untuk memperlengkapi kami anak-anak Tuhan, memampukan kami berjalan menghadapi badai dan tantangan. Itulah kuasa Roh Kudus yang Engkau janjikan. Terima kasih, diberkati semua yang hadir dalam ibadah, diberkati semua yang mengambil bagian pelayanan, tangan-tangan yang sudah memberi persembahan mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Engkau yang sedia membuka tingkap sorga dan membalas dengan limpahnya. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati gereja kami di tempat ini. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai, Tuhan jaga lindungi, biar tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Di hari-hari yang kami jalani di minggu ini, Engkau bersama dengan kami. Kami tamatkan ibadah kenaikan Yesus ke sorga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, angkat tanganmu. Pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, penyertaan dan tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai pagi ini, besok sampai Tuhan datang kali yang kedua. Pulanglah dengan iman, terima berkat berkelimpahan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Mantap ya. Iya. Halo Feby. Mana saya? Feby. Ayo di sini sih nih, mau mana lagi nih? Jangan lagi dong. Ganti, cantik. Halo Sharon. God bless you. Oh, bisa no. Oh, ganti Pak ya, selamat datang ya. Datang lagi ya. Haleluya. Berkati puji Tuhan, berkati ya. Tuhan suci, berkati. Halo. Hai bro. Tuhan, gimana kabarnya? Baik. Berkati. Halo ya, berkati ya. Selamat ini saya masih kecil. Berkati, berkati ya. Semangat ya. Berkati, puji Tuhan, berkati ya. Puji Tuhan, berkati. Mana ini? Oh iya, berkati ya. Halo, berkati. Puji Tuhan, halo Lex. Ujian aku malah Aku sini ya, aku naik motor Madamri. Skip banget. Smoking ya. Sakit banget. Tapi ya beginilah hidup. Nggak mau di tengah, mau duduk di mana, kakak? Caps kita. Si kakak emang duduknya mau di mana kak? Kalau nggak duduk di tengah, di atas pintu guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video kita kali ini. See you next video guys, bye bye. Lupa terus katanya, pura-pura lupa. Nah guys, ini lagu-lagunya nggak kena copyright. Mantap. Udah kata abangnya tenang aja. Yang penting tipnya jangan lupa. Udah.
disuruh ke sono. Belum. Lupa terus katanya. Roti. Apa guys? Di ujung balik lagi gitu. Selamat datang lagi di channel Cahanau ya. Sangat kenyang. Makanya.